Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Maulida, Dario, Raffi Zauzan, dan saya sendiri Aulia. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang pengamanan e-commerce dari mata kuliah perdagangan elektronik. Di slide pertama ini terdapat pengertian dari e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai transaksi bisnis, layanan pelanggan, dan intrabisnis yang memanfaatkan komunikasi digital. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung, dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Berikutnya ada keamanan e-commerce. Sudah banyak perusahaan yang melakukan penjualan produk dan mempromosikan produknya melalui e-commerce. Kegiatan tersebut dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi di situs web. Di samping itu, keamanan jaringan adalah isu paling penting saat kita membangun sebuah situs web yang ditujukan untuk mendukung aktivitas e-commerce. Namun demikian, banyak sekali pemilik bisnis yang tidak menyadari hal tersebut karena terbatasnya informasi dan seringkali karena terbenturnya oleh minimnya kapabilitas pihak pengembang dari e-commerce tersebut. Berikutnya, seberapa pentingkah keamanan bagi e-commerce? Jadi, keamanan sangatlah penting untuk membantu bisnis online dalam mengatasi ancaman terhadap situs mereka dan menghindari hilangnya data pribadi serta hal penting lainnya. Selain itu, sistem keamanan yang tinggi juga dapat membuat konsumen akan memilih melakukan pembelian dari sebuah website yang mereka yakini benar-benar aman. Agar membuat website menjadi sebuah tempat yang aman untuk melakukan transaksi jual beli, maka pemilik bisnis harus menyadari beberapa layanan keamanan yang dapat memastikan bahwa websitenya dilindungi secara menyeluruh sehingga kepercayaan konsumen dapat meningkat. Isu keamanan online shop. Privacy data. Keamanan dan privacy data menjadi sorotan pentingnya resiko terhadap ancaman kebocoran data pada digital platform sangatlah tinggi. Electronic payment. Adanya banyak kejahatan dalam transaksi online seperti pencurian data, hacking, carding, dan defaking. Phishing. Bentuk kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan yang populer di mana proses phishing ini bermaksud untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti username, password, dan kartu kredit. Spamming and virus. Spamming dan virus merupakan upaya pencurian data sensitif atau insiden cyber lainnya. Usaha proteksi diri. Usaha untuk proteksi diri terhadap serangan-serangan yang mungkin terjadi saat bertransaksi secara online. Dan ini ada suatu gambaran dari usaha proteksi bertransaksi online. Secara umum, permasalahan keamanan pada e-commerce merupakan permasalahan security pada web secara umum seperti diilustrasikan pada gambar di samping. Antara lain meliputi aspek authentication, integrity, non-repudiation, authority, confidentiality, privacy, availability, dan access control. Nah, sekarang aku mau ngejelasin sistem kripto dasar. Kriptografi udah menjadi salah satu hal yang penting dalam pengamanan e-commerce. Kriptografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah pesan yang ingin dikirimkan dapat disampaikan kepada penerima secara aman. Jadi, kriptografi ini tuh mempelajari teknik enskripsi yang membuat pesan asli yang dapat dibaca itu diubah secara acak menggunakan kunci enskripsi menjadi pesan acak yang tidak dapat dibaca oleh seseorang yang tidak mempunyai kunci deskripsi. Dan probabilitas untuk mendapatkan pesan asli sebelum diacak tanpa menggunakan kunci deskripsi dalam waktu yang singkat itu sangatlah sulit ataupun kemungkinannya kecil.
Lalu dalam kriptografi klasik itu ada namanya teknik enskripsi simetris, yaitu kunci enskripsi sama dengan kunci deskripsi. Dan nextnya ada 4 komponen kriptografi. Yang pertama itu ada plaintext, yaitu pesan yang dapat dibaca. Yang kedua itu ciphertext, yaitu pesan yang sudah diacak sehingga sulit untuk dibaca. Yang ketiga key, yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi. Dan yang keempat algoritma, yaitu metode untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Nah, untuk pengertian enskripsi itu adalah sebuah proses menjadikan plaintext atau pesan yang dapat dibaca menjadi ciphertext atau pesan yang tidak dapat dibaca. Yang aku mau ngasih contoh, kan kunci enskripsi itu ada berbagai macam cara gitu ya. Ada salah satu kunci enskripsi yang menggunakan hurufnya itu diganti dengan 3 huruf setelahnya. Misalkan di plaintextnya itu huruf D, di ciphertext itu 3 huruf setelah D, yaitu G. Dan ada juga kunci enskripsi yang menggunakan angka, misalkan angka 3. Berarti di plaintextnya itu alfabetnya kan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kalau di ciphertext itu tuh alfabetnya mulai dari 3, kan tadi kuncinya 3. Jadi mulai dari C, yaitu C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Terus untuk deskripsi itu kebalikannya dari enskripsi. Kalau enskripsi plaintext ke ciphertext, kalau deskripsi dari ciphertext ke plaintext. Terus kalau emang ini kuncinya pakai kunci simetris yang kunci enskripsi sama dengan kunci deskripsi, berarti kalau tadi ciphertextnya itu G, berarti kita nyari 3 huruf sebelum G, yaitu D gitu. Terus kalau misalkan tadi juga angka, berarti kita ciphertextnya mulai itu dari C kayak gitu. Sebenarnya masih banyak sih kunci enskripsinya itu, kayak ada substitution dan lain-lain. Selengkapnya di YouTube aja. Nah, sekarang aku mau ngejelasin sistem kripto dasar. Kriptografi udah menjadi salah satu hal yang penting dalam pengamanan e-commerce. Kriptografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah pesan yang ingin dikirimkan dapat disampaikan kepada penerima secara aman. Jadi, kriptografi ini tuh mempelajari teknik enskripsi yang membuat pesan asli yang dapat dibaca itu diubah secara acak menggunakan kunci enskripsi menjadi pesan acak yang tidak dapat dibaca oleh seseorang yang tidak mempunyai kunci deskripsi. Dan probabilitas untuk mendapatkan pesan asli sebelum diacak tanpa menggunakan kunci deskripsi dalam waktu yang singkat itu sangatlah sulit ataupun kemungkinannya kecil. Lalu dalam kriptografi klasik itu ada namanya teknik enskripsi simetris, yaitu kunci enskripsi sama dengan kunci deskripsi. Dan nextnya ada 4 komponen kriptografi. Yang pertama itu ada plaintext, yaitu pesan yang dapat dibaca. Yang kedua itu ciphertext, yaitu pesan yang sudah diacak sehingga sulit untuk dibaca. Yang ketiga key, yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi. Dan yang keempat algoritma, yaitu metode untuk melakukan enskripsi dan deskripsi. Nah, untuk pengertian enskripsi itu adalah sebuah proses menjadikan plaintext atau pesan yang dapat dibaca menjadi ciphertext atau pesan yang tidak dapat dibaca. Yang aku mau ngasih contoh, kan kunci enskripsi itu ada berbagai macam cara gitu ya. Ada salah satu kunci enskripsi yang menggunakan hurufnya itu diganti dengan 3 huruf setelahnya. Misalkan di plaintextnya itu huruf D, di ciphertext itu 3 huruf setelah D, yaitu G. Dan ada juga kunci enskripsi yang menggunakan angka, misalkan angka 3. Berarti di plaintextnya itu alfabetnya kan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kalau di ciphertext itu tuh alfabetnya mulai dari 3, kan tadi kuncinya 3. Jadi mulai dari C, yaitu C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Terus untuk deskripsi itu kebalikannya dari enskripsi. Kalau enskripsi plaintext ke ciphertext, kalau deskripsi dari ciphertext ke plaintext. Terus kalau emang ini kuncinya pakai kunci simetris yang kunci enskripsi sama dengan kunci deskripsi, berarti kalau tadi ciphertextnya itu G, berarti kita nyari 3 huruf sebelum G, yaitu D gitu. Terus kalau misalkan tadi juga angka, berarti kita ciphertextnya mulai itu dari C
kayak gitu. Sebenarnya masih banyak sih kunci skripsinya itu, kayak ada substitution dan lain-lain. Selengkapnya jadi di YouTube aja. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan transaksi. Yang pertama, pastikan situs online shop aman dan asli. Salah satu triknya yang biasa dipakai oleh penjahat cyber adalah membuat situs palsu. Yang kedua, pastikan koneksi aman. Biasanya kita memang akan girang banget kalau bisa mendapatkan koneksi WiFi gratisan di tempat publik. Hal ini justru harus membuatmu lebih waspada. Pastikan ketika kamu melakukan login ke manapun, baik itu ke email, ke akun e-commerce, ke jejaring pertemanan kamu, memakai kuota internetmu pribadi.